Ini ada pertanyaan dari Bu Safika ya, anaknya perempuan 15 bulan, lagi GTM nih, dan setelah diperiksa anemia normokrom normositik. Nah, harus dilakukan apa ini? Nah, ini ada dua hal ya, GTM dan anemia. Nah, umumnya anemia normokrom normositik itu karena kekurangan zat besi. Nah, sayang tidak ada data berat badan, panjang badan. Nah, kalau ada data berat badan kita tahu nih apakah ini kurang gizi atau tidak. Nah, kalau panjang badannya apakah ini stunting atau stunted atau normal. Nah, mungkin ini sudah mengalami gangguan berat badan. Mungkin aja ini udah terjadi kurang gizi ya. Nah, jadi asupan kalori yang kurang terutama protein, vitamin, beberapa vitamin itu juga bisa menyebabkan anemia. Nah, semakin lama ini terjadi maka anemianya juga makin berat ya. Nah, tidak disebutkan berapa kadar Hb-nya. Nah, memang lebih tepat lagi dicek kadar zat besinya apakah ini hanya anemia zat besi atau ada hal lain ya, misalnya kekurangan vitamin B12 ya. Nah, mengenai GTM-nya sendiri ya kita mesti telusuri lagi mulai kapan. Tak jarang ya pada awal empasi anak sudah menunjukkan tanda-tanda GTM karena rasa makanan yang tawar. Jadi masih banyak itu di luaran beredar, anak di bawah 1 tahun gak boleh garam, nanti ginjalnya rusak atau bla bla bla. Memang sebagian kecil anak dengan kalau dikasih makanan yang tawar dia mau, tapi sebagian besar tuh nggak mau. Jadi kalau anak sudah nggak mau, cobalah orang tua terutama bunda nih berpikir apa ini masalahnya, apakah dirasa atau karena tekstur yang lembut terus. Jadi harus berani naik tekstur ya, setiap 2 sampai 4 minggu cobalah naik tekstur, jangan lembut terus. Nah, lalu kalau anak sudah nggak suka makanan misalnya telur misalnya ya mungkin cara masaknya yang berbeda yang sesuai dengan selera anak. Nah, tujuan akhirnya kan anak dapat makan makanan keluarga. Jadi misalnya kebetulan di rumah lagi masak soto ayam, ya kasih aja soto ayam tapi teksturnya disesuaikan dengan eh, umur anak saat ini ya. Nah, lalu mesti dilatih juga nih, mungkin aja ada kelemahan di otot-otot mulut, lidah. Nah, jadi kita latih otot-otot lidah ya, kita cuci tangan dulu, lalu sejam 2 jam sebelum makan ya kita bersihkan lidahnya ini ya. Nah, lalu kalau anaknya melawan ya kita tahan pelan aja agar otot lidahnya itu latihan. Nah, lalu kasih mainan yang prinsipnya meniup, trompet, periwitan. Nah, lalu atau main pakai kertas ya, kita tiup, anak tiup atau bikin air sabun ya, main di halaman pakai kawat atau benda yang bulat untuk ditiup agar menjadi balon atau seperti mainan yang lidahnya memanjang kalau ditiup. Nah, itu juga prinsipnya yang meniup. Lalu minum boleh pakai sedotan ya untuk latih otot-otot lidah. Bisa juga dipijit-pijit ya sekitar mulutnya untuk otot-ototnya. Nah, mudah-mudahan dengan latihan yang rutin otot-ototnya juga bertambah dengan baik. Nah, kadang GTM ini disebabkan kekurangan beberapa mineral, misalnya zat besi, zinc, ya, vitamin B12, vitamin A. Nah, jadi sesuai dengan rekomendasi ya anak ya usia 4 bulan sampai 2 tahun itu perlu zat besi. Kasih aja meskipun kita nggak periksa darah. Nah, zinc juga boleh dikasih, tapi jangan berbarengan ya kasihnya. Kasih jarak aja ya, satu pagi, satu sore. Nah, lalu hati ayam juga bagus tuh, kasih aja beberapa kali dalam seminggu ya. Yang penting protein hewani, yang gampang itu telur ya, dimasak orak-arik, ceplok, dadar. Nah, lalu tambah ikan lah, bikin masakan yang rasanya enak biar anak terangsang untuk makan. Dan juga feeding rule ya, jadi terapkan 3 kali makanan utama ya yang waktunya kalau bisa tepat ya. Misalnya pagi jam 7, siang jam 12, malam jam 6. Nah, itu usahakan itu dulu. Nanti
ASI, sufor atau snack, buah. Nah, itu setelah selesai makan dan harus sudah selesai 2 jam sebelum makanan utama. Jadi kita fokus di makanan utama dan pilihlah makanan yang berkualitas karena ini kan anaknya masih kecil, jadi kapasitas lambungnya juga nggak besar. Jadi susu tinggi kalori itu boleh ya, semampunya aja. Nah, lalu buah misalnya apokat itu juga tinggi kalori. Nah, double protein ya, telur ya sehari 1 kalau bisa, tambah ikan atau daging giling yang lain. Nah, mengenai anemia normokrom normositiknya ya boleh dikasih zat besi ya, yang sirup atau drop. Nah, ini kan pasti sudah berobat ke dokter anak. Nah, konsultasilah lebih lanjut agar mendapat penanganan yang lebih baik. Nah, setiap 1-2 bulan ukur lagi tuh tinggi badan, panjang badan, lingkar kepala, apakah kenaikannya signifikan atau enggak. Semoga dapat menjawab ya.